Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Ganis. Pada video pembelajaran kali ini, Kak Ganis akan menemani kalian untuk belajar mengenai tema 9 di subtema 2, yaitu benda dalam kegiatan ekonomi, dan juga pada pembelajaran 1. Jangan lupa sebelum belajar, kita berdoa dulu dan simak videonya ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini agar kalian dapat mengkategorikan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, kalian juga dapat mengidentifikasi mengenai paparan iklan dari media cetak ataupun elektronik. Semangat belajarnya ya anak-anak! Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai iklan elektronik. Nah, di antaranya ada iklan radio, iklan televisi, dan juga iklan internet. Nah, contoh yang pertama dari iklan elektronik yaitu yang pertama ada iklan radio. Radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Nah, pemaparan iklan melalui media radio ini memiliki karakteristik atau ciri khasnya tertentu. Karena kita hanya dapat mendengarkan iklan di radio ini hanya melalui suara ataupun audio. Nah, suara yang dapat kita dengarkan ini berupa suara, musik, dan juga efek suara untuk memperjelas isi dari iklan tersebut. Nah, contoh yang kedua dari iklan elektronik yaitu ada iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi juga sangat menarik karena merupakan kombinasi antara suara, gambar, dan juga gerak. Iklan televisi ini memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Nah, kalian sering melihatnya iklan televisi ini jika kalian menonton TV kan? Nah, contoh selanjutnya dari iklan elektronik adalah iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet ini muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet pun mampu meningkatkan kapasitas dan juga kecepatan perputaran informasi. Nah, sepertinya kalian sudah sering melihat iklan internet, bisa jadi iklan toko baju di Instagram, dan masih banyak contoh-contoh iklan internet yang ada di internet. Nah, selanjutnya ada paparan iklan melalui radio. Tentunya, untuk menayangkan iklan melalui radio perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Nah, naskah iklan radio ini sesuai konsep dari produk yang akan kita iklankan. Naskah iklan radio ini dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Nah, musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario karena kita hanya dapat mendengarkan isi dari iklan tersebut yang diiklankan melalui radio. Paparan iklan melalui televisi. Nah, pembuatan iklan televisi biasanya diawali dengan membuat rancangan atau biasa disebut dengan storyboard. Nah, tentunya rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita atau sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Nah, setelah disetujui oleh pengiklanan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Berikut contoh paparan iklan melalui televisi, ini ya gambarnya ya. Jadi kita gambar dulu storyboardnya, gambar dari langkah awal menuju pergerakan-pergerakannya, baru deh dibuat videonya di rumah produksi. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya ada paparan iklan melalui internet. Nah, itulah salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web atau platform. Nah, isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Selain contoh ini, banyak juga contoh dari jenis iklan melalui internet. Nah, iklan melalui internet juga dapat berupa video atau hanya banner. Jadi banyak macam-macamnya untuk iklan melalui internet.
Waktunya dalam pembuatan pun beragam. Jika paparan iklan melalui internetnya berupa video, harus dibuat storyboardnya seperti iklan televisi yang tadi. Nah, selanjutnya amatilah gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo berikut ini. Yang pertama ada gambar iklan dari air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Nah, air mineral merupakan materi berbentuk cairan dan air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, manusia membutuhkan setidaknya 8 liter air mineral dalam satu hari satu malam. Nah, air mineral dengan aqua ada di atas ini dapat membantu kita untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Nah, air mineral ini termasuk kepada zat tunggal yang berupa senyawa karena dia tidak bisa dibagi-bagi lagi atau dipecah-pecah lagi satuan materinya. Yang kedua ada minuman ringan manis yang digambar oleh Siti. Nah, minuman ringan manis sama dengan air mineral karena minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi minuman ringan manis bukan zat tunggal, kan kalau tadi yang air itu zat tunggal. Karena minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Hayo, apakah kalian mengetahui kenapa minuman ringan manis ini bisa disebut dengan campuran homogen? Selanjutnya ada secangkir kopi tumbuk yang digambar oleh Edo. Nah, secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Nah, apakah kalian mengetahui kenapa secangkir kopi tumbuk ini bisa dikatakan dengan zat campuran heterogen? Nah, sekarang kakak akan membantu kalian untuk memahami apa sih sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu. Nah, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak loh jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan juga oksigen atau udara. Nah, materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas berdasarkan komponen penyusunnya. Materi tersebut dibedakan atas zat tunggal dan juga zat campuran. Apa sih zat tunggal dan zat campuran itu? Nah, zat tunggal adalah biasa juga disebut zat murni, yaitu zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Nah, jadi tidak bisa dibagi-bagi lagi gitu. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Apa sih unsur dan senyawa itu? Kalian cari tahu sendiri ya, apa itu unsur dan senyawa. Selanjutnya ada zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kenapa bisa disebut 2 atau lebih zat atau materi? Misalkan ya, kita beri contoh es teh. Nah, di dalam es teh ini terdapat zat yaitu teh, air, dan es, maka terdiri dari 2 atau lebih zat atau materi. Nah, zat campuran terdiri dari zat campuran homogen dan heterogen. Apa sih zat campuran homogen? Nah, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata tanpa terlihat endapan ataupun yang lainnya. Nah, contoh campuran homogen yaitu antara lain ada sirup, larutan oralit, dan juga ada udara dari campuran gas-gas. Nah, contohnya di sini ada yaitu air sirup, campuran gula, pewarna, dan airnya tidak terlihat sama sekali endapannya dan terlihat secara menyatu atau menyeluruh secara merata. Maka air sirup ini disebut dengan zat campuran homogen.
Nah, selanjutnya ada zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen ini adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen adalah antara lain ada air kopi tumbuk, air dengan tanah atau dengan air dengan pasir, dan juga air dengan minyak. Nah, contohnya di sini ada air kopi tumbuk. Nah, kan tidak menyatu secara merata dan juga masih terlihat endapan. Jika air dengan pasir dicampurkan pun, maka akan terjadi endapan. Coba kalian lakukan sendiri ya, campurkan air dengan pasir, maka apa sih yang akan terjadi agar kalian bisa membuktikannya sendiri. Dan juga kalian dapat menyampurkan air dengan minyak. Nah, apa sih yang terjadi jika air dan minyak disatukan? Karena mereka tidak dapat menyatu dengan sempurna, maka zat campuran ini disebut dengan zat campuran heterogen. Nah, terima kasih anak-anak sudah menemani kakak belajar kali ini. Semoga kalian tidak cepat puas dalam belajarnya, karena rajin adalah pangkal pandai. Maka kalian harus rajin belajar anak-anak. Sekian video dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.